Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. King Sui menjalani kehidupan damai dengan sangat efisien. Selain berkultivasi, King Sui menghabiskan sisa waktunya untuk menjaga anak-anaknya. Di pagi hari, dia akan berlatih tinju Tai Chi. Kadang-kadang, dia juga akan membimbing 3 generasi King Clan melalui kultivasi mereka sambil membawa anak-anaknya. Selama 1 bulan ini, King Sui berhasil menstabilkan kekuatannya. Tidak hanya dia berhasil menstabilkan alam lapisan surgawi ke-6, dia juga berhasil menerobos teknik penguatan kuno ke siklus 201. Dengan menerobos siklus, itu membantunya meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 juta jin. Semakin kuat menjadi, semakin sulit bagi mereka untuk terus maju. Itu relatif sulit bagi seorang prajurit kelas Martial Saint untuk menerobos. Jika tidak, hal-hal seperti Martial Saint yang terjebak di kelas yang sama selama beberapa puluh tahun tidak akan terjadi. Juga, baru-baru ini King Sui merasa bahwa keterampilan itu akan membuat terobosan lain ke tingkat kelima. Selain itu, Diamond Key dan Diamond Protection dari bentuk gajah perkasa telah menunjukkan tanda-tanda menerobos. King Sui benar-benar menantikannya. Dia memiliki banyak harapan untuk Diamond Key dan Diamond Protection. Jika keduanya bisa seperti yang dimiliki oleh Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui akan merasa sangat puas. King Sui lebih menantikan keterampilan pasif daripada keterampilan aktifnya. Ini karena skill pasifnya tidak terbatas. Selain itu, dia tidak perlu dengan sengaja memutarnya agar berfungsi. Satu-satunya kekurangan mereka adalah bahwa mereka tidak dapat diprediksi seperti keterampilan aktif. Dalam 1 bulan ini, yang menarik minat King Sui adalah bahwa kelinci giok emas Hoyun Liu Li sekali lagi mengalami evolusi lain. Itu tumbuh dari ukuran kecil aslinya sampai ke 1 meter saat ini. King Sui menganggapnya lucu setiap kali dia melihatnya menggunakan kedua kakinya yang tebal dan kuat untuk melompat dan berjalan. Kekuatannya mengambil lompatan besar ke panggung Martial King kelas 5. Sungguh makhluk yang tidak biasa antara langit dan bumi. Tidak umum melihat kelinci mencapai kekuatan seperti ini. Ini masih bukan hal yang paling mengejutkan King Sui. Yang dia kaget adalah kecepatan kelinci giok emas. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebanding dengan prajurit manusia di tingkat puncak Martial King. Selain itu, ia bisa menahan barang dengan kaki depannya. Hoyun Liu Li membuat pakaian untuk kelinci giok emas. Anak nakal ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi yang bisa dibandingkan dengan anak kecil. Seringkali, hal itu akan membuat orang di sekitarnya tertawa. Misalnya, King Sui hampir mengeluarkan darah ketika dia melihat kelinci giok emas mengenakan rok. Itu mengingatkannya pada gadis kelinci. Luan Luan dan Yu Chang sering cemberut setiap kali mereka melihat King Sui. Bagaimanapun, sejak kedua bayi itu lahir, King Sui tidak dapat menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Sebenarnya, King Sui telah mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk bersama mereka. Misalnya mendampingi mereka mengolah dan mengajari mereka membaca. Dalam sekejap, 1 tahun lagi telah berlalu. King Sui sedang berkultivasi dengan liar di alam Valet Jade Immortal. Dia memutar Diamond Key dan Diamond Protection di seluruh tubuhnya. Dia sudah bisa merasakan terobosan bentuk gajah perkasa. Ini sudah hari ke-30 di alam Valet Jade Immortal. Cahaya keemasan melintas di seluruh tubuh King Sui. Esensi di seluruh tubuhnya memiliki fluktuasi yang kuat namun sepertinya terkonsentrasi di satu tempat. Hal yang baik tentang alam Valet Jade Immortal adalah selama masih ada waktu, pasti akan aman. Dengan kata lain, dia tidak akan diganggu saat dia berkultivasi. Kultivasi paling efektif jika dilakukan dengan pikiran yang tenang. Inilah sebabnya mengapa banyak pejuang yang tangguh sering mencari tempat yang sunyi atau sunyi untuk bercocok tanam.
Itu juga karena ini bahwa alam King Sui dari Valet Jade Immortal menjadi lebih baik daripada yang lain. Tak satu pun dari mereka yang lebih aman dan lebih dapat diandalkan daripada alam Valet Jade Immortal itu sendiri. 2 hari lagi di alam Valet Jade Immortal berlalu. King Sui tiba-tiba membuka kedua matanya. Secara bersamaan, tubuhnya juga mulai memancarkan cahaya keemasan. Patung Buddha di belakangnya muncul sekali lagi. Tetapi King Sui tidak lagi terkejut seperti sebelumnya ketika dia melihat patung Buddha. Diamond Key dan Diamond Protection mencapai tahap kesempurnaan yang hebat. Tanpa perlu memutar ki, kekuatan yang luar biasa sudah mulai beredar di sekitar tubuhnya. King Sui segera meledak dengan sukacita. Itu seperti Raja Iblis Babi Ngepet. Sekarang, Diamond Key dan Diamond Protection benar-benar berubah menjadi teknik pertempuran pasif yang tangguh. Karena tidak terbatas dan dia bahkan tidak perlu mengoperasikannya, dia bisa meningkatkan kekuatan fisik dan pertahanannya kapan saja dia mau. Surga menantang. Itu pasti surga yang menentang teknik pertempuran pasif. King Sui merasa bahwa semua usahanya yang melelahkan sampai sekarang tidak sia-sia. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan di dalam hatinya. Dia hanya bisa menjerit panjang ke langit. Energi alam, tebasan petir surgawi, pegunungan tak tergoyahkan, perisai ilahi, kekuatan Frenzied Bull. Selama 1 tahun terakhir, teknik penguatan kuno King Sui telah mencapai siklus 225. 1 tahun di dunia luar setara dengan 50 tahun di dalam alam Valet Jade Immortal. Rata-rata, dia akan melewati 1 siklus setiap 2 tahun. Kekuatan mentah King Sui saat ini bernilai 123 negara. Sampai sekarang, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri di seluruh tubuhnya, dia sudah mencapai kekuatan sekitar 406 negara. Jika dia memasukkan perisai ilahi emas, pedang biduk dan jimat surgawi, kekuatannya akan bernilai di sekitar 627 negara. Jika dia harus berusaha sekuat tenaga, Raja Iblis Babi Ngepet dapat dengan mudah menghadapi seorang prajurit martial Saint kelas 4. Ini adalah hasil dari pelatihan siang dan malam King Sui selama 1 tahun terakhir ini. Tentu saja, alam Valet Jade Immortal juga memainkan peran utama. Mempertimbangkan bahwa dia juga menambahkan efek dari pil konsentrasi aroma dan pil konsentrasi roh, bisa dilihat betapa sulitnya menumbuhkan teknik penguatan kuno dan teknik meniru 9 hewan. Tapi sekarang, semuanya akhirnya sepadan. Sepertinya dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertemu dengan Martial Saint kelas 5. Hanya saja meskipun King Sui tahu bahwa dia akan mampu melawannya, dia merasa itu masih kurang dalam kekuatannya yang melukai. Jurus pembunuh sebenarnya adalah kemampuan kerusakan kritis dari kain sutra bulan alami. Serangan 1000 jejak telapak tangan Buddha dan laser-laserasi harimau dianggap layak. Tapi jika mereka digunakan untuk melawan seseorang yang lebih kuat dari dirinya, kekuatan mereka akan sedikit berkurang. Yang terpenting, King Sui merasa bahwa periode waktu di mana dia dapat dengan gila-gilaan meningkatkan tingkat kultivasinya telah berlalu. Untuk saat ini, seharusnya sangat sulit baginya untuk menunjukkan peningkatan kekuatannya untuk jangka waktu yang lama. Bahkan pil obat tidak akan membantu. Ini karena King Sui menemukan batasan tentang pil obat. Misalnya, jika seorang pejuang dengan kekuatan 200 negara menelan pil obat yang membantu meningkatkan kekuatan seseorang hingga 20%, secara logis, mereka akan mendapatkan kekuatan senilai 40 negara. Tapi ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, pil obat tingkat raja, tingkat kerajaan dan tingkat kaisar, ketiganya akan memiliki batasan semacam ini. Selanjutnya, King Sui juga menemukan bahwa peningkatan kekuatan yang disediakan oleh pil obat tingkat raja tidak dapat melebihi 5 negara sedangkan peningkatan kekuatan yang diberikan oleh tingkat kerajaan paling banyak 10 negara. Adapun hal-hal lain, dia juga tidak yakin tentang itu. King Sui yang menemukan semua ini sebenarnya tidak terkejut. Faktanya, dia merasa itu sangat normal. Meski begitu, pil obat masih sangat kuat.
Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun seseorang tidak dapat meminum terlalu banyak pil obat yang sama, masih ada banyak variasi dalam pil obat itu sendiri. Jika seseorang bisa memahami variasi pil obat, mereka masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang signifikan. Dia sadar bahwa ini bukanlah sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Dengan kekuatannya saat ini, Kim Sui merasa lebih aman. Bahkan jika dia akan menuju ke benua tengah, dia merasa bahwa dia tidak akan ragu seperti sebelumnya. Selama 1 tahun terakhir, tidak ada seorang pun dari kediaman Raja Tyrant Langit muncul. Ini membuat King Sui merasa sangat kesal. Logikanya, hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, dia senang mereka tidak datang. Dia meninggalkan alam Valet Jade Immortal dengan senang hati. Hampir tengah hari di luar, King Sui keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu. Ayah, ayah, 2 suara bayi masuk ke telinga King Sui. 2 anak nakal dengan kulit secerah giok membuka lengan mereka saat mereka berjalan menuju King Sui. Ada senyum ceria tergantung di wajah kecil dan halus mereka. King Sui dengan cepat memeluk mereka berdua. King Sun dan King Yon sekarang sudah berumur 1 tahun 2 bulan. Mereka telah belajar mengucapkan beberapa kata sederhana dan juga bisa berjalan sekarang. Hanya saja mereka masih harus di bawah pengawasan Chang Hai Mingyue kalau mereka menabrak sesuatu. Chang Hai Mingyue berdiri di sudut saat dia melihat King Sui dengan senang hati memeluk anak-anak mereka. Senyuman di wajahnya terlihat sangat memabukkan. Itu adalah senyuman yang berasal dari lubuk hatinya. Senyuman paling bahagia yang pernah dilihat orang. Dia adalah wanita yang dengan mudah akan merasa puas. King Sui, apakah kamu akan keluar sekarang? Chang Hai Mingyue memandang King Sui dan tersenyum. Itu rencanaku. Untuk saat ini, klan King akhirnya berjalan ke jalan yang benar. King Bei dan yang lainnya juga meningkat dengan sangat cepat. Meski demikian, Luan Luan tetaplah yang terkuat. Dia sudah berada di kelas Xiantian puncak. Benar-benar penting untuk memiliki bakat. Ucap King Sui tersenyum kegirangan. Bimbinganmu ditambahkan dengan pil obat dan beberapa sup penguat tubuh juga berperan di dalamnya. Berbicara tentang Luan Luan, King Sui memiliki banyak harapan untuknya. Mengesampingkan hati 7 mistik, dia sudah menjadi prajurit puncak alam Xiantian meskipun lebih muda dari 15 tahun. Selain itu, dia juga mendapatkan 2 binatang iblis kelas Raja Bela Diri, Raja Kera Raksasa dan Sabel Listrik Angin Valet. Raja Kera Raksasa adalah binatang iblis tipe raksasa. Tingginya sekitar 5 meter. Di sisi lain, Sabel Listrik Angin Valet seukuran kucing. Panjangnya sekitar 1 meter dan seluruh tubuhnya diwarnai ungu dan emas. Pada kesempatan normal, itu adalah binatang iblis yang sangat lembut. Namun begitu ia bertemu musuh, seluruh tubuhnya akan menjadi sekuat berlian. Senjata fatal itu adalah cakar dan giginya. Setiap serangannya mengandung racun dan itu adalah binatang iblis tipe kecepatan. Ini mengkhususkan diri dalam serangan diam-diam. Meskipun menjadi prajurit puncak alam Xiantian, dia sudah memiliki 3 binatang iblis kelas Raja Bela Diri. Bahkan King Sui merasa sedikit cemburu melihatnya. Tidak heran orang-orang yang memiliki hati 7 mistik kemungkinan besar akan berakhir sebagai makhluk yang mampu memerintah sekte yang sangat besar sendiri. Alasan mengapa King Sui tidak pergi adalah karena dia sedang menunggu kedatangan para ahli dari kediaman Raja Tyrant Langit. Dia takut jika orang-orang dari kediaman Raja Tyrant Langit datang setelah dia pergi, mereka akan kehilangan akal sehat dan mulai membunuh semua anggota klan King. King Sui memutuskan untuk menunggu 6 bulan lagi. Jika orang-orang dari kediaman Raja Tyrant Langit masih belum muncul, dia akan pergi ke benua tengah dan menuju ke kediaman Raja Tyrant Langit sendiri untuk mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Kecepatan peningkatan kekuatan Elder Ge sangat lambat. Bahkan setelah King Sui memberinya semua pil obat, dia masih hanya berhasil mencapai kekuatan yang nilainya kurang dari 70 negara. Namun secara keseluruhan, itu masih bisa dianggap peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimanapun, dia terlalu lemah sebelumnya. Sampai sekarang,
King Sui merasa sangat tidak berdaya. Ini tidak seperti klan aristokrat dapat dibentuk dalam 1 atau 2 hari. Itu adalah sesuatu yang secara bertahap dibangun dari generasi ke generasi. Terkadang, butuh kerja keras dari 100 generasi untuk membentuk klan aristokrat. Terburu-buru membuat pemborosan, King Sui tahu bahwa dia merasa terlalu tidak sabar. Meski demikian, dia masih melihat secercah harapan. Hampir dipastikan bahwa Luan Luan akan berubah menjadi pejuang yang tangguh di masa depan. Selain itu, Ye Jianghe dan Wenren Wushuang juga merupakan wanita dalam lukisan gambar kecantikan. Karenanya, mereka pasti akan sangat luar biasa. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli juga meningkat dengan sangat cepat. Sebagai perbandingan, klan Qing sedikit lebih lemah dari mereka dalam hal bakat mereka. Qing Bei dan Qing Yu mungkin bisa mencapai sesuatu di masa depan, hanya saja King Sui merasa dia tidak punya waktu untuk menunggu. Jika King Sui benar-benar tidak punya pilihan, dia akan meninggalkan Raja Iblis Babi Ngepet. Selama 1 tahun terakhir, Raja Iblis Babi Ngepet juga meningkat cukup cepat. Di atas semua ini, King Sui membiarkannya tetap di alam Valet Jade Immortal selama ini. Setelah menembus tingkat Martial Saint, tidak masalah apakah seseorang adalah manusia atau binatang iblis, masih akan ada periode waktu di mana mereka akan meningkat dengan kecepatan tetap. Bagi Raja Iblis Babi Ngepet, 1 tahun di dunia luar setara dengan 200 tahun di alam Valet Jade Immortal. Kekuatannya telah meningkat dari 120 negara semula menjadi 180 negara saat ini. Di bawah pengaruh Diamond Key dan Diamond Protection, bagaimanapun, itu akan bernilai 360 negara. Saat menggunakan Diamond Ferocious Attack, itu bahkan mungkin mencapai kekuatan yang setara dengan 720 negara. Vajra Subdue Demons bisa menurunkan kekuatan lawan hingga 10%. Jadi, jika prajurit manusia Martial Saint kelas 4 bertemu dengan Raja Iblis Babi Ngepet, mereka hanya akan mencari kematian. Apalagi fakta bahwa Raja Iblis Babi Ngepet masih memiliki skill pertempuran efek area yang sangat kuat, yaitu skill teknik gajah perkasa. Memikirkan hal ini membuat King Sui merasa jauh lebih santai. Apa yang benar-benar dikhawatirkan King Sui adalah apakah kediaman Raja Tyrant Langit akan mengganggu klan Qing ketika dia pergi. Jika Raja Iblis Babi Ngepet akan menjaga klan Qing sudah dianggap telah membangun tembok yang sangat kuat. Selama hanya ada 1 prajurit Martial Saint kelas 4 dan sisanya yang datang di bawah kelas Martial Saint ketiga, King Sui tidak akan terlalu khawatir tentang itu. Dia masih punya 6 bulan lagi. Dalam 6 bulan ini, dia mungkin dapat membantu secara signifikan meningkatkan kekuatan orang-orang di klan Qing, terutama Luan-Luan dan binatang iblisnya. Dalam waktu 10 tahun, bocah kecil itu bisa menjadi salah satu makhluk kuat. Setelah Diamond Key dan Diamond Protection mencapai Great Perfection Stage, 2 kemampuan baru muncul di teknik gajah perkasanya. Selain itu juga 2 yang sangat akrab dengan King Sui. Diamond Crossing Reverse dan Vajra's Glare. Diamond Crossing Reverse masih merupakan keterampilan aktif saat ini. Karena itu bahkan belum mencapai tahap sukses kecil, itu hanya bisa membantu meningkatkan kecepatan yang sangat kecil. Glare Vajra juga merupakan skill pertempuran aktif. Itu memfokuskan semua kekuatan di seluruh tubuh seseorang pada mata dan menembakkannya ke arah lawan dengan cara yang unik. Ada kemungkinan besar itu akan mengganggu lawan. Semakin kuat targetnya, semakin rendah peluang suksesnya. Untungnya, King Sui masih cukup puas dengan kedua keterampilan bertarung ini. Dia berencana untuk melatihnya sedikit lebih keras di masa depan. Dia berharap Diamond Crossing River akan menjadi seperti Diamond Key dan Diamond Protection yang secara permanen dapat meningkatkan kecepatan fisiknya. Adapun Silau Vajra, King Sui merasa bahwa keterampilan pertempuran ini akan menghabiskan cukup banyak energi roh. Dia merasa akan sangat sulit untuk melatih ini, tetapi begitu berhasil, itu pasti akan menjadi serangan fatal bagi lawan-lawannya. Selama 1 tahun terakhir, King Sui juga mencapai satu hal lagi. Keahliannya dalam menggambar kulit telah mencapai tahap kesempurnaan besar.
Ketika King Sui melihat gambar harimau yang telah mencapai tingkat menggambar daging dan darah, dia merasa seperti sedang melihat seekor harimau hidup yang sebenarnya berdiri tepat di depannya. Untuk gambar harimau pada tingkat menggambar kulit, di sisi lain, bahkan jika itu mencapai tingkat puncak, kulit gambar itu tetap hanya akan memberi orang perasaan melihat gambar tidak peduli seberapa indah atau realistis gambar itu. Ini adalah perbedaan antara tingkat menggambar kulit dan menggambar daging dan darah. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat menggambar daging dan darah, barulah mereka bisa menggambar harimau yang tampak seperti memiliki daging dan darah. Bahkan untuk King Sui, dia hanya bisa mencapai level seperti ini sesekali. Tingkatan dalam gambar dibagi menjadi 6 kategori. Itu adalah tingkat pengenalan, tingkat menggambar kulit, tingkat menggambar daging dan darah, tingkat menggambar tulang, tingkat menggambar jiwa dan tingkat menggambar esensi ilahi. 6 level, dan itu semakin sulit saat seseorang maju melalui setiap level. Adapun King Sui, dia berharap bisa menguasai tingkat menggambar daging dan darah dalam 6 bulan ini. Dari 100 bentuk gambar harimau, King Sui hanya berhasil menggambar 23 di antaranya. Saat dia maju, dia merasa semakin sulit untuk menggambar mereka. Kekuatan yang bagus dan kehadiran harimau bukanlah sesuatu yang dapat digambar King Sui dengan kemampuannya saat ini. Meski begitu, usahanya tidak sia-sia. Sampai sekarang, King Sui dapat menarik 40% kekuatan dari jimat surgawi yang dia gambar. Selain itu, kekuatan dan akurasi jimat surgawi juga telah meningkat secara signifikan. Jimat surgawi yang dia gambar terasa sangat hidup, terutama gambar-gambarnya. Mereka semua tampak seperti sangat hidup. Untuk prajurit dengan level yang sama dengannya, mereka tidak akan bisa menghindarinya bahkan jika mereka bisa melihatnya. Ini juga mengapa King Sui memutuskan untuk lebih mendedikasikan dirinya dalam menggambar di masa depan. Dia berharap untuk setidaknya meningkatkan keterampilannya hingga tingkat menggambar tulang. Adapun level di luar itu, bukan karena King Sui tidak menginginkannya, itu terlalu sulit baginya untuk mencapainya. Di luar tingkat menggambar tulang, seseorang tidak hanya perlu berdedikasi, mereka juga harus memiliki bakat untuk melakukannya. Masih ada satu hal lagi yang dia tingkatkan, itu adalah senjata tersembunyi. Sepanjang 1 tahun ini, King Sui telah berusaha berkali-kali lebih banyak daripada sebelumnya. Itu seperti terakhir kali ketika lelaki tua itu mengancam King Sui dengan Luan Luan dan Yu Chang. Dengan kekuatannya saat ini di senjata tersembunyi, dia mungkin belum tentu bisa menjaga keduanya tetap aman dan sehat. Namun, ternyata senjata tersembunyi miliknya masih mampu mengancam nyawa lelaki tua tersebut. Orang tua itu berada dalam situasi di mana dia menghindari mereka dengan melepaskan anak nakal atau dia mati bersama mereka. Hidup sangat berharga. King Sui hampir yakin bahwa dia akan memilih untuk melepaskan kedua bocah kecil itu dan melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Jika dia telah melatih senjata tersembunyi saat itu, dia tidak akan harus menghadapi situasi yang berisiko seperti itu. Dalam 1 tahun ini, King Sui berhasil membuat perubahan besar pada gaya bertarungnya dan kekuatannya. Terutama Diamond Ki dan Diamond Protection yang mencapai tingkat kesempurnaan agung. Semakin kuat dia, semakin dia merasa bahwa Kaisar Ki menantang surga. Selain kerusakan kritis, King Sui masih memiliki satu senjata fatal di lengan bajunya. Itu adalah jaring laba-laba beracun Black Jade. Sepanjang 1 tahun ini, King Sui juga memperbaikinya berkali-kali. Meskipun dia tidak jelas tentang seberapa kuatnya saat ini, dia masih bisa merasakan bahwa aura yang berfluktuasi yang keluar darinya menjadi jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ayah, hari ini ulang tahunku. Sudahkah kamu menyiapkan sesuatu untukku? Ucap Luan Luan menempelkan dirinya ke lengan King Sui. Sepanjang 1 tahun ini, bocah kecil ini sekali lagi mengalami percepatan pertumbuhan lainnya. Meskipun dia sudah berusia 15 tahun dan tingginya hampir sama dengan wanita di sekitar King Sui, dia masih belum menyingkirkan sifat kekanak-kanakannya.
Satu hal penting adalah dia terlihat sangat identik dengan Ye Jiange. King Sui mengeluarkan busur panah naga merah, yang telah lama diabaikan dan banyak panah tulang yang baru saja dia tempa belum lama ini. Mereka semua terbuat dari tulang binatang di tingkat Martial King. Ada juga beberapa yang terbuat dari tulang binatang kelas Martial Saint. Karena kamu adalah penjinak binatang iblis, ayah akan memberimu ini. Kamu dapat melatih keterampilan menembakmu di belakang kapanpun kamu punya waktu luang. Ucap King Sui tersenyum saat dia menyerahkannya ke Luan Luan. Begitu benda itu mencapai tangannya, Luan Luan dengan gembira memeluk King Sui. Ayah adalah yang terbaik. Ayah bahkan tidak keberatan memberiku hal-hal baik seperti ini. Setelah selesai berbicara, Luan Luan yang licik mengedipkan mata ke King Sui. Menanggapi itu, King Sui mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya. Kamu adalah putriku. Wu, aku gadis besar sekarang. Ayah jangan mencubit hidungku. Ayah adalah yang terbaik bagiku. Ucap Luan Luan melepaskan diri dari King Sui dengan senyuman. Dasar anak nakal, baiklah. Kamu berkultivasi dengan benar. Kamu tahu bahwa kamu akan menjadi orang terkuat di klan kita. King Sui tersenyum dan berkata. Tepat saat ini, Ye Jiange masuk dengan membawa makanan. King Sui tidak benar-benar membiarkan semua orang menghadiri ulang tahun gadis itu. Dia hanya ingin merayakannya bersama Ye Jiange dan Luan Luan. Selama bertahun-tahun, beginilah cara King Sui merayakan ulang tahun mereka di klan. Dia juga melakukan hal yang sama dengan Yu Chang. Wajah Ye Jiange akan dipenuhi dengan senyum puas setiap kali dia melihat King Sui dan Luan Luan rukun satu sama lain. Ibu, makanan yang kamu siapkan saat ini sangat enak. Sejak dia kecil, Luan Luan selalu menjadi anak yang cerdas. Sampai sekarang, dia masih pandai mengatakan hal-hal yang baik. Tidak akan ada bedanya tidak peduli seberapa banyak kamu memuji masakanku. Hadiah yang kuberikan padamu akan tetap sama. Ucap Ye Jiange tersenyum pada Luan Luan. Setelah itu, dia melirik ke arah King Sui sebelum meminta mereka makan. Makan itu berlangsung sampai malam. Pasar malam di luar sudah lama dimulai. Cahaya dari bulan dan sumber lain di luar menerangi kamar mereka. Pada saat itu, ketiganya sudah lama menyelesaikan makan malam mereka dan duduk di kamar bergosip satu sama lain. Tidak lama kemudian, Luan Luan kembali ke tempat tinggalnya. Dia tinggal di paviliun kecil yang tidak jauh dari sana, hanya menyisakan King Sui dan Ye Jiange di kamar. Tanpa disadari, sudah 12 tahun sejak aku pertama kali melihat Luan Luan. King Sui dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampak seperti sedang mengenang masa lalu. Ya, kami sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Ye Jiange tersenyum dan menjawab. Setelah selesai berbicara, dia juga terkejut melihat bahwa King Sui terlihat jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Apakah Luan Luan sudah menanyakan hal-hal itu padamu? Tidak, kamu yakin dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang asalnya? Apakah kamu berencana untuk memberitahunya di masa depan? Saat King Sui memperhatikan, Luan Luan perlahan-lahan semakin dewasa, dia merasa sedikit tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang beberapa hal. Aku tidak tahu, apa menurutmu kita harus memberitahunya? Ye Jiange menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada King Sui. Jika kita benar-benar ingin Luan Luan kembali ke keluarganya sendiri, tentu saja kita perlu memberitahunya. Jika kita hanya ingin Luan Luan bahagia, aku rasa tidak perlu melakukannya. Ini akan membuatnya trauma. King Sui tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dia maksud. Meski begitu, dia merasa Ye Jiange yang duduk di seberangnya bisa mengerti dengan jelas maksudnya karena dia juga tahu bagaimana rasanya kesepian. Jika saudara lelakiku masih hidup, dia juga akan berharap bocah kecil itu untuk menjalani hidupnya dengan bahagia. Adapun kembali ke klannya, ini semua tidak penting. Jika Anda tidak keberatan, Luan Luan bisa selamanya menjadi putri Anda. Ye Jiange memandang King Sui. Dia selalu putriku. Bahkan jika dia kembali ke klannya di masa depan, aku akan terus melihatnya sebagai milikku.
King Sui berkata dengan serius. Hal paling beruntung yang terjadi pada Luan Luan adalah bertemu denganmu. Hari itu berlangsung dengan sangat damai. King Sui tahu bahwa dia akan pergi cepat atau lambat, karena itu dia menyerahkan semua waktu lainnya kepada anggota klannya. Terlebih lagi bagi kedua anak kecil itu. Setelah 2 bulan, sekali lagi ada orang yang datang ke klan King. Ada sekitar 10 orang. Masing-masing dari mereka adalah pria tua berusia sekitar 60-an dengan alis dan rambut seputih salju. Binatang terbang yang mereka tunggangi adalah burung berkepala 3. Ketika dia merasakan aura yang luar biasa, dia tahu bahwa orang-orang yang dia antisipasi akhirnya muncul. Bertentangan dengan apa yang mungkin dipikirkan orang, alih-alih merasa gugup, dia justru bahagia. Bagaimanapun, King Sui merasa sudah waktunya dia menyelesaikan segala sesuatu tentang kediaman Raja Tyrant Langit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 besar burung berkepala 3. Masing-masing dari mereka berukuran sekitar 30 meter. Kepala burung, leher ular dan bulu 3 warna yang indah, burung berkepala 3 tampak sangat kejam dan ganas. Mereka memiliki 2 cakar yang tebal dan tajam serta sepasang sayap yang kuat. 10 burung berkepala 3, terbang di udara dan menutupi langit, bahkan matahari pun tertutup oleh mereka. Kakek Lin, Anda dan kakek Luo harus membawa yang lain dan menjauh dari tempat ini. Ucap King Sui memberitahu Lin Zanhan. Dia terlihat sangat serius ketika dia mengatakannya karena dia sadar bahwa kali ini, kediaman Raja Tyrant Langit datang dengan niat untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Dum dum dum. King Sui melangkah ke udara seperti dia menginjak tangga batu saat dia naik ke langit. Terus terang, King Sui juga berusaha menunda waktu selama mungkin. Itulah mengapa dia dengan sabar berjalan sambil mengukur kekuatan 10 lelaki tua yang menunggu di udara. Orang yang memimpin adalah orang tua yang tinggi, kokoh dan kuat. Dia sekitar setengah kepala lebih tinggi dari orang tua lain yang hadir. Hanya dari tampilan dan kepala lelaki tua itu, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa dia adalah senior dari Tuan Tyrant Langit. Tekanan yang dilepaskan oleh 10 kultivator martial Saint sangat berat. Meskipun begitu, energi alam King Sui tidak takut sama sekali. Selangkah demi selangkah, King Sui berjalan mendekati mereka. Bersamaan dengan itu, dia sendiri juga merasa sulit untuk percaya bahwa dia benar-benar melakukan itu. Kediaman Raja Tyrant Langit adalah klan terlemah dari negara 7 bintang. Meskipun itu masalahnya, itu masih bisa dengan mudah mengeluarkan sekitar 10 martial saint sekaligus. King Sui bisa mengatakan dengan sangat jelas bahwa 9 pria tua lainnya di belakang lebih lemah daripada yang paling depan. Namun demikian, King Sui masih cukup terkesan. Dia sadar bahwa kediaman Raja Tyrant Langit memiliki prajurit martial saint kelas 4, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada 6 dari mereka di belakang pria tua di depan. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki urusan dengan klan King? King Sui hanya berhenti ketika dia hampir berada di level yang sama dengan mereka. Untuk berpikir bahwa akan ada orang yang mengerikan di benua awan hijau, itu membuat orang merasa sangat terkejut. King Sui, mari kita selesaikan semua skor hari ini. Oh, dan saya seseorang dari kediaman Raja Tyrant Langit. Kamu harus lebih atau kurang tahu mengapa kita ada di sini. Orang tua besar dan kuat yang memimpin berbicara dengan suara teredam rendah. Oh, kediaman Raja Tyrant Langit, jika Anda tidak menyebutkannya, saya pikir saya akan benar-benar melupakan kalian. Awalnya aku mengira kalian akan datang lebih awal. King Sui tersenyum pada pria tua itu. Melihat pemuda di depan mampu mempertahankan pikiran yang tenang meski berdiri tepat di depan mereka, mereka semua mengerutkan kening. Secara logis, untuk seseorang yang mampu melumpuhkan Tianer, dia kurang lebih akan memiliki kekuatan puncak martial saint kelas 2. Tetapi bahkan jika dia adalah seorang martial saint kelas 3, dia seharusnya tidak bisa menghadapi mereka dengan tenang. Kamu melumpuhkan cucuku. Kejadian ini telah membuat kediaman Raja Tyrant Langit kehilangan muka. Hari ini, saya datang dengan harapan kita bisa menyelesaikan semuanya dengan mencapai kesepakatan bersama.
Bagaimana perasaan Anda tentang ini? Sepertinya lelaki tua itu tidak terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa Tuan Tyrant Langit telah lumpuh. Yang dia pedulikan hanyalah reputasi kediaman Raja Tyrant Langit. Memecahkannya dengan kesepakatan bersama. Nah, kenapa tidak? Itulah yang saya pikirkan juga. Jadi, kesepakatan bersama seperti apa yang Anda inginkan? King Sui bertanya pada pria tua itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Pilihan pertama, Anda adalah pertama-tama memulihkan kekuatan orang-orang kediamanku yang telah Anda sakiti, dan bersumpah setia kepada kediaman Raja Tyrant Langit. Orang tua itu berkata dengan santai dengan pandangannya pada King Sui. Lalu apa pilihan kedua? King Sui bertanya sambil mempertahankan ekspresi yang sama. Anda menyelesaikannya sendiri, atau Anda juga dapat membiarkan kami mengambil tempat Anda untuk melakukannya. Tapi dengan melakukan itu, kami mungkin secara tidak sengaja membunuh orang-orang dari klanmu. Orang tua itu menjelaskan sambil menjaga ekspresi tenang. Aku akan memilih yang ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Orang tua itu memandang King Sui. Jika aku membuat kalian semua tinggal di sini untuk selamanya, akankah kediaman Raja Tyrant Langit dihapus dari daftar negara 7 bintang? Ucap King Sui memandang orang tua itu dengan serius. Ekspresi senyum di wajahnya juga menghilang. Hahaha, jika kau bisa membuat kami tinggal di sini untuk selamanya, kediaman Raja Langit Tyrant tidak hanya akan dihapus dari daftar negara 7 bintang, mereka bahkan akan menghilang dari dunia 9 benua. Pertanyaannya adalah, apakah kau merasa bisa melakukannya? Orang tua itu mulai tertawa keras. Dia sepertinya baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Aku sangat penasaran bagaimana kalian dari kediaman Raja Tyrant Langit bisa hidup sampai sekarang. Aku akhirnya tahu kenapa kalian dari kediaman Raja Tyrant Langit ingin mempersatukan dirimu dengan klan Di melalui pernikahan. Ini untuk memastikan sarang lamamu tidak akan musnah saat kalian pergi. King Sui menatap mata pria tua itu saat dia berbicara perlahan. Untuk sesaat, lelaki tua itu tampak seperti merasa gugup. King Sui sadar bahwa pria tua itu mungkin curiga bahwa King Sui memiliki pembantu lain untuk membantunya meletakkan tangan di kediaman Raja Tyrant Langit. Tidak peduli apapun, kau dan klanmu masih harus mati hari ini. Di seluruh dunia 9 benua, insiden seperti yang lemah dikonsumsi oleh yang kuat cukup umum terjadi. Anda seharusnya sudah mengetahui tentang hukum semacam itu saat Anda berjalan di jalur seni bela diri. Anda adalah orang pertama yang saya temui, yang berani begitu sombong meskipun tidak memiliki siapapun di belakang Anda. Selain itu, Anda adalah seseorang dari benua awan hijau. Pandangan kejam dan gigih perlahan muncul dari wajah lelaki tua itu. Baiklah, kalian semua, datanglah padaku secara bersama-sama. Hari ini, aku, King Sui, tidak akan mengizinkan seorang pun dari kalian meninggalkan tempat ini. Duem, wash. King Sui mengeluarkan perisai ilahi emas ungu, pedang biduk, dan setumpuk besar jimat. Jimat-jimat itu semuanya adalah jimat kelas 4 yang digambar menggunakan tingkat menggambar daging dan darah. Nah, psikologi terbalik semacam ini payah. Namun, aku akan membantumu dan bermain bersamamu. Elder Yong, ujilah anak itu. Ucap Badonghe, bahkan tanpa menoleh. Baik, Dum-Dum, seorang lelaki tua, yang memegang rantai hitam dan mengenakan pakaian sutra, berjalan perlahan menuju King Sui. Ekspresinya sangat tenang saat dia menatap King Sui dengan resolusi. Kelas 3 Martial Sein. King Sui bisa merasakan kekuatan orang tua itu, sepertinya orang-orang ini benar-benar kekuatan utama dari kediaman Raja Tyrant Langit. Ada 10 dari mereka, jumlah yang signifikan. Aku harus membunuh satu dengan cepat, gumam King Sui dalam hati. King Sui sudah mengedarkan kekuatan di seluruh tubuhnya ke puncaknya sebelumnya. Jimat kekuatan ilahi dan jimat perisai ilahi juga digunakan sebelumnya. Tangannya dengan erat menggenggam setumpuk jimat lainnya. Wosh! Lelaki tua itu bergegas menuju King Sui, rantai hitam di tangannya mengirimkan tornado api hitam ke King Sui. Sial, kecepatan yang luar biasa, orang tua yang jahat.
King Sui tidak berani ceroboh, rantai hitam itu sepertinya memiliki racun yang kuat. Jika itu menyebabkan dia lumpuh, maka pada dasarnya dia tamat. Tangannya berkedip, klaang. Ada beberapa jarum baja dingin yang tersembunyi di antara jimat surgawi. Pada saat yang sama, perisai ilahi emas ungu juga dengan cepat menghantam ke depan. Shield attack, duar, ciu-ciu. King Sui benar-benar berhasil mengenai lengan targetnya. Awalnya, dia membidik matanya, tapi lawan memblokirnya dengan tangannya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia kembali menyerang dengan serangan perisai. Klang, duar, huek, puh. Pria paruh baya itu meludahkan seteguk darah segar. Kekuatan King Sui saat ini cukup untuk melukai lawannya, bahkan tanpa mengurangi kekuatan lawannya. Setelah itu, King Sui dengan cepat memanggil Raja Iblis Babi Ngepet. Duum, gruaak. Raja Iblis Babi Ngepet meraung keras dan langsung bergegas menyerang lawan. Dum-dum. Setelah itu, King Sui segera menyerang Martial Saint kelas 3 di belakang. Kaisar Ki. Vajra menundukkan iblis. Penghindaran berlian seketika. Serangan berlian ganas. Klaang. Buom. Duar. Gruak. Dalam sekejap, Martial Saint lainnya jatuh. Jimat pengaman tubuh. Dum. King Sui membuang setumpuk besar jimat pengaman tubuh. Pada saat yang sama, dia melemparkan tali pengikat iblis ke Badong He, yang sedang bergegas ke arahnya. Dum-dum, swosh-swosh. Dua kultivator Martial Saint yang malang terikat oleh jimat pengamanan tubuh, keduanya adalah kultivator Martial Saint kelas 4. Buom. King Sui mengambil kesempatan untuk membuang jaring laba-laba. Jaring berkabut hitam menutupi langit dan menyebabkan dua Martial Saint berteriak dengan panik. Beberapa Martial Saint yang berhasil menghindar tidak dapat menyelamatkan mereka. Jaring laba-laba hitam membatasi dua Martial Saint. Dalam sekejap, terdengar teriakan sedih dan sedih. Cici. Bahkan Martial Saint kelas 4 tidak bisa menahan korosi dari jaring laba-laba hitam. Mereka berusaha untuk melawan sejenak, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya menyebabkan mereka melepaskan perlawanan mereka. Mereka lebih baik mati daripada menjalani penderitaan yang lebih buruk daripada kematian ini. Bidong He penuh dengan penyesalan dan keluhan saat ini. Tali aneh itu ternyata bisa diikat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Dari 9 tetua, 4 meninggal dalam sekejap. King Sui mengendalikan tali pengikat iblis untuk menjaga Badong He tetap terikat. Itu hanya mampu mengikat target untuk nafas waktu untuk setiap penggunaan. Namun, setelah waktunya habis, dia dapat segera mengontrol tali pengikat iblis untuk mengikat target lagi. 5 tetua yang tersisa dengan ragu-ragu berkumpul bersama dalam tatapan panik. Mereka sebenarnya tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka menggabungkan upaya mereka untuk bertahan melawan King Sui dan ketika jaring laba-laba beracun Black Jade muncul, mereka akan lari. Ini tidak bisa berlarut-larut lebih lama lagi, atau tali pengikat iblis akan dengan cepat menggunakan semua energinya. King Sui tahu bahwa jika Badong He bisa bergerak lagi, itu akan merepotkan. Serangan babak pertama sebelumnya tidak berhasil. King Sui telah menggunakan jimat pengaman tubuh dan jaring laba-laba Black Jade, tetapi masih belum berhasil. Bahkan ketika diikat oleh tali pengikat iblis, Badong He mampu menghindarinya 2 kali. Badong He sangat kuat, waktu yang dibutuhkan oleh tali pengikat iblis untuk mengikatnya sangat singkat, jadi sebelum jaring laba-laba beracun Black Jade bisa mencapainya, dia bisa menghindarinya. Adapun 5 tetua yang tersisa, bahkan ketika 2 dari mereka diikat oleh jimat pengaman tubuh, tetua lainnya akan menyelamatkan mereka. Kekuatan upaya gabungan mereka tidak sesederhana hanya menambahkan kekuatan mereka bersama. King Sui menyimpan jaring Black Jade kembali ke alam Valet Jade Immortal, dan melompat ke punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Dia tidak punya pilihan lain. Rompi lapis baja level 7. Armor sirah dewa. Penghindaran berlian seketika. Klang. King Sui menggunakan kecepatan Raja Iblis Babi Ngepet dan pada saat yang sama, dia memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk mengaktifkan Diamond Sword Key.
Sebuah pedang berlian besar Qi ditembakkan ke 5 tetua. Wosh! Mungkin karena Raja Iblis Babi Ngepet meninggalkan bayangan mengerikan di hati mereka ketika membunuh sesepuh di awal, ketika mereka melihat kecepatan yang menakutkan dari Raja Iblis Babi Ngepet dan Diamond Sword Qi yang besar, kelima tetua berpisah dan berlari ke arah yang berbeda. Ini adalah kesempatan yang ditunggu King Sui. Ki Kaisar diaktifkan dalam sekejap, mengunci 2 di antaranya. Klang-klang. Kemudian Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan penghindaran berlian seketika. Pedang gelombang kelima. Pada saat itu, King Sui melonjak, pedang biduk menyerang salah satu tetua. Slaas. Pedang ini melesat di cakrawala seperti pelangi, sangat cerah dan gemerlap. King Sui menyerang dengan seluruh kekuatannya. Duar. Bersamaan dengan itu, Raja Iblis Babi Ngepet menyerang sesepuh lainnya pada saat yang bersamaan. Serangan berlian ganas. Dum dum dum. Awalnya, sesepuh itu memiliki kekuatan hampir 800 negara. Kaisar Qi menurunkannya dengan kekuatan 160 negara. Serangan Raja Iblis Babi Ngepet mencapai kekuatan yang menakutkan di 700 negara, membunuhnya secara langsung. King Sui kemudian dengan gesit membunuh Martial Saint kelas 3 lainnya. Melawan 5 orang, jika dia terjun lebih dulu, dia pasti akan terluka, bahkan mungkin cedera yang mengancam nyawa. Tahap sukses besar dari teknik gajah perkasa tidak dapat digunakan di udara, hanya ketika mencapai tahap kesempurnaan barulah dapat dilakukan baik di udara maupun di laut. King Sui harus berhati-hati, sebagian besar Martial Saint memiliki semacam kemampuan khusus. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan dikalahkan. Selanjutnya, di antara 6 dari mereka, 5 adalah Martial Saint kelas 4, 1 adalah Martial Saint kelas 3. Jika bukan karena itu, King Sui akan membawa mereka bersama dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Adapun Badonghe, King Sui merasa bahwa dia setidaknya adalah seorang Martial Saint kelas 5, sehingga King Sui terus menggunakan tali pengikat iblis untuk mengikatnya. Jika Badonghe sedikit lebih kuat, maka kemungkinan tali pengikat iblis tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini, energi di tali pengikat iblis telah habis dan kembali ke tangan King Sui. Badonghe yang marah mengeluarkan pedang gigi gergaji berwarna merah darah, itu adalah artefak ilahi. Teknik pedang pertumpahan darah, teriak Badonghe. Dari aura yang dikeluarkannya, siapapun akan tahu bahwa senjata ini tidak biasa. Saat dia bergegas ke King Sui, Badonghe mengiris jari telunjuk tangan kirinya di bilahnya. Setetes darah menetes di pedangnya, pedang pertempuran merah darah itu segera berubah menjadi merah darah yang lebih cerah. Wosh! Suasana yang kuat itu menyebabkan ekspresi King Sui berubah. Kaisar Qi, Vajra menundukkan iblis. Dum! King Sui tidak berani lalai dan langsung melompat ke punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Dalam sekejap, kemampuan Badonghe berkurang 30%. 3 Martial Saint kelas 4 yang tersisa membentuk formasi berbentuk tanduk dan mengelilinginya. Kreash! Slaash! Tebasan Badonghe membelah langit menjadi 2, bayangan pedang merah darah besar mengeluarkan ujung pedang merah besar, seolah-olah langit berdarah. Bayangan pedang berwarna merah darah tampak seperti matahari kecil. Perisai ilahi emas. Keadaan gunung tak tergoyahkan. Dum! Semangat bertarung King Sui meningkat dan perisai ilahi emas ungu di tangannya menyerang dengan semua kekuatannya. Duar! Buom! King Sui dan Badonghe keduanya terpaksa mundur 3 langkah. King Sui memiliki semangat juang yang sengit di matanya, tetapi mata Badonghe mengandung kejutan yang tak terlukiskan. Meski kemampuannya berkurang 30%, dia tidak menyangka lawannya bisa impas dengannya. Salah satu dari Martial Saint kelas 4 di sisi kiri tanpa rasa takut menyerbu King Sui. Kaisar Qi, Vajra menundukkan iblis. Penghindaran berlian. Whoosh! King Sui langsung menyerang dengan pedang gelombang kelima. Duar-duar. Orang itu secara tragis dibunuh oleh King Sui, pria yang lemah hanya memiliki kekuatan 500 negara yang tersisa. Ketika pria ini bentrok melawan kekuatan King Sui yang lebih besar dari 700 negara, dia langsung mati tanpa keraguan.
Dengan ini, dua martial saint yang tersisa berhenti. King Sui diam-diam merasa lega di hatinya. Jika mereka bertiga tiba-tiba menyerang bersama saat dia bertarung dengan Ba Donghe, konsekuensinya akan sangat parah. Ketika Ba Donghe melihat bahwa King Sui telah membunuh salah satu anak buahnya, dia marah ke titik di mana dia berteriak dengan keras dan menggunakan pedang merah darahnya untuk mengirimkan bayangan merah gelap untuk meretas King Sui. King Sui tidak berani ceroboh, dia memegang pedang biduk dan menggunakan serangan terkuat yang dia tahu, pedang gelombang kelima. Seni mengejar, peningkatan berat 20% dan penurunan kecepatan 20% bukanlah hal yang nyaman untuk dirasakan. Jimat pengikat. King Sui hanya menurunkan kecepatan lawan, lalu menggunakan teknik penyatuan dengan Raja Iblis Babi Ngepet. King Sui sedang menunggu kesempatan, hatinya bersemangat. Sekarang, King Sui juga cemas, mudah baginya untuk mengenai tubuh lawannya, namun yang paling penting adalah serangannya sedikit lebih rendah dari pertahanan lawan. Jadi, ketika efek dari rompi lapis baja bintang 7 berlalu, dia tidak akan bisa mentolerir sedikit pun kecerobohan. Oh, aku lupa tentang itu. Hati King Sui bersemangat. Tiba-tiba Raja Iblis Babi Ngepet menggunakan penghindaran berlian seketika untuk menyerang Ba Donghe. Dia menggunakan kehalusan menit, perlindungan keilahian. Ketika pedang Ba Donghe mendarat di bahu kirinya, King Sui menggunakan teknik penyelamatan hidup mutlak istana surgawi. Whoosh! Cahaya keemasan yang terang muncul dari tubuh King Sui. Pada saat yang sama, pedang biduk meluas ke arah Ba Donghe. Ketika kekuatan serangan musuh lebih lemah dari pertahanan King Sui, itu akan menghasilkan peningkatan serangan yang mematikan. Duar, pedang biduk menghantam armor yang melindungi dada Ba Donghe. Kekuatan 680 negara menyebabkan semua organnya pecah. Sebelum Ba Donghe meninggal, dia memandang King Sui dengan tidak percaya, matanya bingung. Kemudian dia jatuh dari langit dan setelah sekian lama, kemudian terdengar suara pecah. Kemudian, tatapan King Sui kembali ke dua pria tua terakhir. Ekspresi kedua lelaki tua itu telah berubah pucat sejak lama, pemuda di depan mereka seperti iblis. King Sui menghela nafas lega ketika Ba Donghe jatuh ke tanah. Pada awalnya, cukup mudah untuk membunuh beberapa yang pertama tetapi butuh beberapa saat bagi King Sui untuk membunuh Ba Donghe. Raja Iblis Babi Ngepet juga telah membunuh salah satu dari mereka dengan sangat cepat. Jaring laba-laba beracun Black Jade juga tiba-tiba membunuh dua orang suci bela diri sementara King Sui bertarung melawan Ba Donghe. Setelah itu King Sui bekerja sama dengan Raja Iblis Babi Ngepet miliknya untuk memisahkan mereka dan membunuh dua martial saint lainnya. Dengan yang lain jatuh oleh serangan diam-diamnya, hanya dua martial saint yang tersisa di medan perang. Pada saat itu, dua lelaki tua terakhir menjadi bingung dengan adegan berdarah itu. King Sui berjalan ke arah mereka sambil memikirkan banyak hal tentang jaring laba-laba beracun Black Jade dan tali pengikat iblis. King Sui berpikir bahwa jika dia tidak memiliki teknik senjata tersembunyi, jaring laba-laba beracun Black Jade dan tali pengikat iblis, dia tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Untungnya, pakaian sutra bulan yang dia kenakan terbukti cukup berharga dan efektif. Tidak mengherankan jika itu dikenal sebagai salah satu harta karun bumi berbakat di dunia. Selain itu, setelah disempurnakan menggunakan teknik penguatan kuno King Sui, pakaian sutra bulan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jawab pertanyaanku, masih berapa banyak orang seperti kalian yang berada di kediaman Raja Tyrant Langit? King Sui berkata dengan tenang saat dia melangkah lebih dekat ke arah dua kultivator martial saint yang masih tersisa. Mereka kaget sesaat. Orang tua di sebelah kiri mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum, tidak ada lagi yang seperti kita. Kami berdua adalah kultivator martial saint yang tersisa di kediaman Raja Tyrant Langit. Seluruh kultivator martial saint kediaman Raja Tyrant Langit telah dilenyapkan oleh tangan Anda. Haha, pria tua itu tertawa putus asa dengan sedikit keputusasaan. Dia memandang King Sui dengan ekspresi kesepian. Bahkan tidak ada sedikit pun kebencian yang terlihat di matanya.
Orang tua satunya memiliki ekspresi yang sama. Dia menatap King Sui dan berkata, "Lakukan saja. Kami bukan lawan Anda. Kami tidak bisa menahan lagi. Lucu sekali kami datang ribuan mil hanya untuk berakhir seperti ini. Aku tahu kalian berdua bukan dari kediaman Raja Tyrant Langit. Mengapa Anda tidak datang dan tinggal di kediaman klan King saya? Jika kalian berdua bersedia, saya akan menyambut Anda." Ucap King Sui memandangi kedua pria tua itu saat dia berkata dengan nada serius. Ketika mereka mendengar kata-kata King Sui, kedua pria tua itu tampak tercengang. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa King Sui akan mengatakan sesuatu seperti itu. Salah satu pria tua dengan cambang yang lebih panjang menatap mata King Sui dan berkata, "Apakah Anda tidak takut kami akan membahayakan keluarga Anda?" "Ya, tentu saja saya takut," King Sui menjawab tanpa ragu-ragu. "Lalu kenapa Anda mengatakan itu? Apakah Anda pikir Anda mampu untuk berjudi pada kami?" Pria tua itu sepertinya sedikit rileks saat dia terus menatap King Sui. "Aku tidak bisa mempertaruhkan kalian berdua. Jadi aku akan meninggalkan kalian berdua untuk membuatku percaya kepada kalian berdua. Terlebih lagi, aku bisa merasakan kecemasan dalam roh kalian, tapi aku tidak merasakan niat membunuh atau kebencian yang ada di dalam diri kalian berdua." Ucap King Sui setelah merenung sebentar. "Kami sudah menjadi dua orang tua yang semakin tua dan semakin lemah seiring dengan berlalunya waktu. Meskipun kami masih memiliki kekuatan yang tersisa, kami pikir kami bisa tetap damai di benua tengah dan terus hidup. Kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kami adalah tetua dari kediaman Raja Tiran Langit dan kami seharusnya mati berperang di sini." Ucap pria tua itu. Alis putih panjangnya berkibar saat dia menatap King Sui dengan ekspresi yang rumit. King Sui tahu masih ada harapan untuk merekrut mereka karena mereka masih dianggap sebagai tokoh hebat kemanapun mereka pergi. Dia hanya perlu menyatakan posisinya dengan jelas kepada mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka berdua terikat pada kediaman Raja Tyrant Langit. "Aku dengan tulus ingin kalian berdua tinggal bersama kami. Sejujurnya, saya memiliki keperluan yang harus saya tangani, jadi saya harus pergi ke benua lain untuk itu. Saya memiliki keyakinan bahwa saya akan berdiri di atas suatu hari nanti. Namun, saya telah terjerat dalam masalah ini untuk sementara, jadi saya dengan tulus membutuhkan bantuan Anda berdua untuk membantu saya mengatasinya. Saya bukan orang yang melupakan mereka yang telah membantu saya dengan cara apapun, dan saya tentu saja bukan orang yang tidak adil dan jahat." King Sui berkata dengan nada tegas saat dia mengunci matanya dengan pria tua di sebelah kiri. Pria tua di sebelah kanan memiliki senyum tipis di wajahnya dan mulai berbicara, "Kita sudah pada titik ini, mari kita berhenti bersikap sentimental sejenak. Kami akan tinggal karena kami dapat melihat bahwa Anda masih memiliki beberapa hal yang tidak dapat Anda lepaskan. Bagaimana dengan ini? Jika Anda mempercayai kami, maka marilah kami kembali dan membawa keluarga kami bersama kami. Kami orang tua tidak memiliki keinginan lain kecuali untuk melihat keturunan kami tetap hidup. Pada saat yang sama kami bisa mengurus tempat tinggal Anda, bagaimana kedengarannya?" King Sui secara alami setuju. Dia senang dengan keputusan mereka. Pada akhirnya, dia senang karena dia masih memiliki kemampuan untuk menilai orang dari hati mereka. Pada awalnya, dia berpikir untuk menghabisi mereka, tetapi setelah merasakan kesepian dan kesedihan di hati mereka, dia tahu mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan, yaitu keluarga mereka. King Sui akan lega jika mereka benar-benar membawa keluarga mereka sendiri ke kediaman King. Kedua pria tua itu pergi dengan mayat Ba Donghae dan Martial Saint lainnya. Mereka berharap King Sui akan memaafkan anggota lain dari kediaman Raja Tyrant Langit. Setelah mereka kembali, mereka berencana untuk membubarkan kediaman Raja Tyrant Langit saat ini untuk selamanya. King Sui telah membuat kesepakatan dengan mereka. Dia diliputi emosi ketika dia menyadari bahwa dia telah memaksa salah satu dari 7 bintang dari negeri 7 bintang di benua tengah, kediaman Raja Tyrant Langit, untuk bubar sepenuhnya. Sayangnya,
Kediaman Raja Tyrant Langit berada di posisi terakhir di antara negara 7 bintang, yang berarti itu adalah yang terlemah di antara semuanya. Setelah kedua pria tua itu pergi, King Sui merasa bahwa dia akan tetap di rumah selama sekitar 1 tahun hanya untuk menunggu mereka kembali. Selain itu, dia masih perlu meningkatkan kekuatan anggota klan King, terutama Luan Luan.